Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Satya Putra. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang daur biogeokimia dan juga siklus air. Baik, izinkan saya menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengetahui apa itu daur biogeokimia, mengetahui apa itu siklus air, dan juga mengetahui proses siklus air. Baik, apa itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia adalah proses siklus nutrisi yang terjadi di alam dan melibatkan berbagai unsur kimia seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan lainnya. Proses ini melibatkan interaksi antara organisme hidup dengan lingkungan fisik dan kimia di alam, yang memungkinkan unsur-unsur tersebut berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain dan saling mempengaruhi dalam proses siklus nutrisi. Biogeokimia sendiri berasal dari tiga kata, yaitu biologi, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan makhluk hidup. Geografi, ilmu yang mempelajari tentang bumi. Dan juga kimia, cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang unsur-unsur kimia. Adapun jenis-jenis daur biogeokimia, yaitu siklus nitrogen, siklus fosfor, siklus karbon, siklus air, dan juga siklus sulfur. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang siklus air. Jadi apa itu siklus air? Siklus air merupakan bagian dari daur biogeokimia yang menjelaskan perputaran air di bumi, termasuk proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan limpasan. Proses ini tidak hanya terjadi di lingkungan fisik, tetapi juga melibatkan interaksi dengan organisme hidup dan memberikan pengaruh pada lingkungan abiotik. Adapun siklus air, yang pertama, evaporasi atau penguapan air karena matahari. Transpirasi, penguapan air melalui daun tumbuhan. Yang ketiga, kondensasi, uap air menjadi titik air dan awan. Yang keempat, presipitasi, turunnya hujan dari awan ke bumi. Yang kelima, infiltrasi, masuknya air ke dalam bumi melalui pori-pori tanah. Yang keenam, limpasan, mengalirnya air dari permukaan tanah. Jadi yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi atau penguapan air adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Yang kedua yaitu transpirasi. Transpirasi atau penguapan air dari daun tumbuhan adalah proses di mana air yang diserap oleh tanaman menguap menjadi uap air melalui proses fotosintesis. Uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Yang ketiga, kondensasi. Kondensasi atau pembentukan awan adalah proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Yang keempat, presipitasi. Presipitasi atau turunnya hujan adalah proses di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat, sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air yang jatuh ke bumi yang mengalami proses infiltrasi dan limpasan untuk kembali lagi ke sungai, danau, dan laut. Yang kelima, infiltrasi. Infiltrasi atau penyerapan air adalah proses di mana uap air yang turun ke bumi akan mengalami penyerapan ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Air yang diserap akan kembali ke sungai, danau, laut, atau diserap oleh tanaman. Yang keenam dan juga terakhir, limpasan. Limpasan atau air mengalir adalah proses di mana air yang diserap oleh infiltrasi sudah penuh sehingga menyebabkan air mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, laut. Air ini akan langsung mengalir ke sungai, danau, dan juga laut. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.